Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kita ke informasi pertama, guna mencegah lonjakan kasus COVID-19, pemerintah menetapkan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. ASN pun dilarang cuti akhir tahun. Aparatur sipil negara atau PNS termasuk TNI, Polri hingga pegawai BUMN dilarang mengambil cuti atau bepergian keluar kota selama 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 mendatang. Wakil Wali Kota Bontang Najira menegaskan jika Bontang bakal menerapkan instruksi pusat, sebab Najira tidak ingin kota Taman kembali kecolongan hingga menyebabkan kasus COVID-19 kembali melonjak. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, kendati perlahan sejumlah wilayah Bontang mulai masuk zona hijau. Pemerintah juga bahkan menyiapkan upaya menekan penyebaran virus dengan memperketat arus keluar masuk wilayah kota Taman. Kendati begitu, Najira belum bisa membeberkan strategi yang bakal disiapkan. Kita ke informasi selanjutnya, antrean solar hingga kini masih terus mengular. Namun pemerintah kota memastikan tidak akan melakukan penambahan kuota solar. Informasi selanjutnya, antrian solar masih terus mengular hingga saat ini. Namun pemerintah kota memastikan batal mengajukan penambahan kuota solar. Kasubag Perekonomian Setkot Bontang Taufik mengatakan alasannya ialah slot yang tersedia masih cukup banyak, terkhusus hingga akhir tahun mendatang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT Pertamina yang tersalurkan hingga Oktober ini mencapai 13.596 kiloliter. Sementara jatah pada tahun ini untuk SPBU di Kota Bontang yakni 16.106 kiloliter. Artinya masih ada 2.510 kiloliter untuk 2 bulan ini. Artinya kuota masih cukup banyak, apalagi penyaluran dari PT Pertamina tidak mengalami pengurangan. Hanya belakangan ini permintaan bahan bakar jenis tersebut mengalami penambahan, sehingga ada antrian di sejumlah SPBU di Bontang. Jika sisa kuota ini untuk kendaraan warga Bontang dipastikan cukup, namun demikian kondisinya tidaklah demikian yang terjadi. Kebanyakan yang mengantri ialah kendaraan bermuatan besar dari luar Bontang. Mengenai pengaturan mekanisme antrian itu merupakan ranah dari Dinas Perhubungan. Diharapkan kondisi ini tidak mengganggu lalu lintas pengendara lain, terkhusus mereka yang melewati akses jalan sekitar area SPBU. Anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Bontang tahun 2022 disahkan, nilainya sekitar 1,2 triliun. Pengesahan APBD ini telah disepakati antara legislatif dan eksekutif melalui sidang paripurna pengambilan keputusan pada Rabu 24 November. Laporan akhir Badan Anggaran yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi, struktur APBD 2022 terdiri dari pendapatan daerah 1,1 triliun lebih. Adapun pendapatan asli daerah sebesar 205 miliar. Angka ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 195 miliar. Pajak daerah 108 miliar lebih, retribusi daerah 4,3 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar 92 miliar lebih. Selanjutnya, pendapatan transfer sebanyak 898 miliar, terdiri dari transfer pemerintah pusat 747 miliar lebih, transfer pendapatan antar daerah 150 miliar lebih. Pos belanja daerah sebesar 1,2 miliar lebih tersebar di 31 organisasi perangkat daerah. Angkanya menurun dari tahun sebelumnya sebesar 1,3 miliar. Pembiayaan daerah 160 miliar yang bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya 160 miliar. Seorang anak ditangkap polisi lantaran dilaporkan oleh ibu kandungnya usai menjual isi rumah. Hal ini ia lakukan untuk memberikan hadiah kepada sang kekasih. Tidak hanya harta benda yang bernilai tinggi, daun pintu dan genteng rumah pun ikut dijualnya. Kepada polisi, tersangka mengaku menjual barang-barang ibunya demi membelikan hadiah untuk kekasihnya. Menurut keterangan polisi, ia baru mengenal kekasihnya sebulan lalu. Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga dan terancam hukuman penjara 5 tahun. Sejak kapan nyuri barang-barang ibunya sendiri itu, orang tuanya sendiri? Sejak saya Gojek, Pak. Gojek? Emang Iya. penghasilan Gojek nggak cukup ya? Itu kadang orderannya kadang itu rame, kadang enggak, Pak.
Tersangka yang mengaku mahasiswa UGM dan berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini ditangkap di rumah ibunya di Sri Hardono, Pundong Bantul, Yogyakarta. Ibu dan anak ini akhirnya dipertemukan polisi di Mapolsek Pundong Bantul, Yogyakarta. Dalam pertemuan ini, polisi berupaya melakukan mediasi agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, mediasi berujung buntu karena ibu yang terlanjur sakit hati dengan ulah sang anak, sehingga ia memilih untuk tetap melanjutkan proses hukum. Sang ibu merasa cara ini dilakukan agar sang anak jera dan menyadari kesalahannya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terupdate dari kami melalui www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.